Pernah nggak sih kamu ngerasa cemas atau takut soal sesuatu, terus kepikiran, jangan-jangan ini bukan pikiran asli kamu? Hari ini kita bakal bongkar sebuah konsep gila. Otakmu dikultivasi. Jadi, pikiran siapa yang sebenarnya lagi kamu pakai? Coba diingat-ingat, pas lagi scroll berita atau nonton TV, kamu tiba-tiba jadi ngerasa dunia ini makin bahaya, makin gak aman, penuh kejahatan di mana-mana. Rasanya jadi parno mau keluar rumah. Nah, perasaan kayak gitu tuh beneran ada namanya loh, sindrom dunia kejam. Atau mungkin kamu lihat timeline isinya curhatan soal drama pernikahan, ribut masalah duit, sampai ada tren menikah itu menyeramkan. Terus kamu jadi mikir, duh bener juga ya, nikah kayaknya serem banget. Nah sekarang coba kita berhenti sejenak. Pertanyaannya, seberapa yakin kamu kalau semua ketakutan dan pandangan itu murni, 100% datang dari dalam dirimu sendiri? Atau jangan-jangan itu semua cuma ditanam? Yap, kamu nggak salah dengar. Ada sebuah teori keren di ilmu komunikasi yang ngebahas gimana pikiran kita ini sebenarnya bisa ditanam atau bahasa ilmiahnya dikultivasi sama media. Kenalin, ini dia yang namanya teori kultivasi. Teori ini udah ada dari tahun 60-an, dicetuskan sama George Gerbner. Intinya gini, media, terutama TV di zaman itu, secara perlahan tapi pasti nanamin cara pandang tertentu tentang dunia ke otak kita. Prosesnya halus banget sampai-sampai kita nggak sadar dan nganggep apa yang kita lihat di media itu, ya itulah kenyataannya. Biar gampang bayanginnya, anggap aja otak kita itu lagi diinfus. Nah, setiap konten yang kita tonton itu bagaikan cairan infus yang netes, dikit-dikit, setiap hari. Lama-lama, pandangan dari media itu nyampur sama darah kita, jadi bagian dari diri kita. Ngeri kan kalau dipikir-pikir? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih cara media nanam pikiran ini? Ternyata mereka punya dua jurus andalan. Jurus pertama itu namanya mainstreaming. Gampangnya, kita sebut aja jurus biar sama rata. Jurus ini bikin orang-orang dari latar belakang beda-beda jadi punya pandangan yang seragam, kayak digiring ke satu arus utama gitu. Jurus kedua, resonans, atau kita kasih nama jurus cocok logi akut. Nah, ini terjadi pas tontonan di media itu klik banget sama pengalaman pribadi kamu, jadi efeknya berasa double. Oke, contoh mainstreaming ya. Misalnya orang yang hobinya nonton sinetron, nggak peduli dia aslinya kaya atau sederhana. Mereka bisa jadi sama-sama percaya kalau semua orang kaya di dunia ini pasti jahat, sombong, dan suka nindas. Latar belakang asli mereka jadi kabur, disamain semua sama cerita sinetron drama. Kalau resonans, contohnya gini, kamu mungkin tinggal di kota yang adem ayam aja. Tapi pas nonton satu aja berita perampokan yang lokasinya di kotamu, tiba-tiba kamu langsung was-was dan ngerasa kotamu itu udah kayak Gotham City. Kenapa? Karena beritanya nyambung langsung sama realitas lokasimu. Rasa cemasnya jadi berlipat ganda. Tapi tunggu dulu, itu kan teori buat TV zaman dulu. Masih relevan emangnya di era internet dan algoritma kayak sekarang? Oh, justru disinilah letak plot twistnya. Kultivasi di zaman kita jauh lebih dahsyat. Kalau dulu, media itu sifatnya push. Maksudnya, stasiun TV mendorong programnya ke kita, dan ya, kita nonton apa yang ada aja. Sekarang, media itu sifatnya pull. Justru kita yang narik informasinya. Kita yang milih mau subscribe siapa, mau follow akun apa. Kelihatannya sih kita jadi lebih punya kendali kan? Eits, jangan salah. Justru karena kita yang aktif memilih, kekuatan kultivasinya jadi meroket gila-gilaan. Coba lihat grafiknya. Kekuatan kultivasi dari TV jadul itu relatif rendah. Masuk era TV kabel, naik jadi sedang. Tapi di era algoritma pribadi kita sekarang, wih, kekuatannya jadi sangat-sangat tinggi. Loh, kok bisa? Karena ada yang namanya algoritma. Dia menciptakan gelembung filter atau filter bubble. Algoritma ini mempelajari semua yang kamu suka, terus dia suapin kamu konten yang sejenis lagi dan lagi, sampai kamu kayak terkurung di dunia yang emang dibuat khusus buat kamu. Akibatnya, efek mainstreaming dan resonansi tadi jadi super personal dan jauh lebih kuat. Wah, kok jadi serem banget ya kedengerannya? Kayak kita nggak punya kekuatan apa-apa. Tenang. Sekarang, coba kita balik logikanya. Kalau pikiran kita bisa ditanam hal-hal yang negatif, Artinya, kita juga bisa dong secara sadar menanam hal-hal yang positif. Dan ini adalah bagian paling penting dari bahasan kita. Kita bisa ngehack mekanisme kultivasi ini buat kebaikan diri kita sendiri. Ini bukan cuma teori loh, tapi udah ada risetnya.
Ada sebuah studi yang nunjukin kalau konten dari kreator TikTok @HiraCDR yang sering banget ngebahas persiapan finansial dan mental buat nikah, itu ternyata beneran ngebentuk pandangan Gen Z jadi lebih positif dan realistis soal pernikahan. Dan coba lihat datanya deh. Angka ini nunjukin kalau hubungannya itu signifikan secara statistik. Artinya, ini bukan cuma kebetulan atau perasaan doang, tapi emang terbukti oleh data. Hubungan antara nonton konten positif dari dia sama punya pandangan positif soal nikah itu kuat banget. Ini bukti nyata kalau kita bisa milih benih apa yang mau kita tanam. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Di era digital, kita emang nggak akan bisa lari dari proses kultivasi. Tapi kita punya kekuatan terbesar, yaitu kekuatan untuk memilih. Memilih siapa dan konten apa yang kita izinkan buat ngebentuk cara kita melihat dunia. Nah, sekarang pertanyaannya saya balikin ke kamu. Coba lihat lagi isi media sosialmu hari ini. Kira-kira benih apa sih yang lagi gencar-gencarnya kamu tanam di kebun pikiranmu sendiri? Aku jadi penasaran banget nih. Coba deh kalian jujur, konten apa atau siapa kreator yang menurut kalian paling sering mengultivasi pikiran kalian akhir-akhir ini? Nggak apa-apa, mau positif atau negatif. Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng di sana. Supaya kita bisa terus belajar dan jadi makin cerdas bareng-bareng. Jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe channel Belajar ya. Oh ya, semua sumber riset yang aku pakai, dari jurnal ilmiah sampai artikel, semuanya aku cantumin lengkap di deskripsi. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak.